Kemudian kemarin juga dari tenaga kependidikan, jadi bukan guru tapi tenaga kependidikan, tapi saya lihat tadi ada dari BKN tadi ada data yang apa tadi, operator itu Pak, operator di sekolah-sekolah itu. Kemudian dari kelompok K2 yang pertama, saya melihat roadmap dari Menpan ini sungguh luar biasa. Saya kira ini sudah konsep negara maju ini Pak Menteri, dengan sumber daya yang saya melihat sumber daya negara-negara maju sudah, bukan negara-negara berkembang lagi itu konsepnya. Karena reformasi birokrasinya, saya kira dari roadmap tadi harus berdampak pada peningkatan pengurangan kemiskinan. Kemudian reformasi birokrasinya sudah elektronik, menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi. Saya kalah dengan Pak Cornelis. Pak Cornelis masih bisa kirim PDF. Saya kadang-kadang masih nggak bisa kirim PDF Pak, karena termasuk generasi jadul masa lalu. Ya biasa karena kita masuk pegawai negeri tahun 81, itu masih ketik tek tok, itu enak sekali itu. Tapi sekarang ternyata luar biasa pendekatan teknologi. Saya kira ini perlu diapresiasi Pak Menteri, konsep pengembangan reformasi birokrasinya. Kemudian ini manualnya lagi, yang jadi masalah kita ini manualnya karena kualitas kita ini, tahu sendirilah Bapak, Indonesia ini masih memerlukan kerjaan. Anak-anak muda, anak-anak kita ini masih suka jadi pegawai. Kenapa suka jadi pegawai? Karena pertumbuhan ekonomi kita atau usaha-usaha kita, kapitalitas kita tidak begitu berkembang, tidak menjanjikan pegawai lebih aman, zona aman, dan ini harus kita pahami. Oleh karena itu mohon negara, pemerintah, kita semua pegawai non ASN, ASN jangan kita jadikan beban. Karena ada yang menjadikan beban. Saya kira itu kita pahami, karena ketika itu jadi beban, mindset kita mau menghabiskan beban itu. Ini yang keliru. Harusnya tidak jadi beban tapi stimulus, pendorong pertumbuhan, apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Jadi pegawai ASN itu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu. Saya sependapat dengan Pak Menpan tadi. Tapi yang kedua, ini aspirasi yang kami terima kemarin pada saat kami memimpin rapat, terima aspirasi. Salah satunya dari Solok sudah disampaikan Pak Gus, jadi saya nggak perlu ulang lagi. Ini dari Kabupaten Pemuda Peduli Nagakio. Itu mereka dulu itu honorer, kemudian dirumahkan, tapi diangkat yang baru. Nah ini solusinya bagaimana? Karena memang penting juga sehingga mereka tidak merasa dirugikan, karena mereka sudah mengabdi, tapi ketika yang ini tidak masuk. Nah, ini tadi dia SMS saya, kami Pak ikuti langsung katanya, live di SMS, nah, saya sampaikan, dan data saya sudah sampaikan kepada Ibu Sekretaris BKN. Kemudian kemarin juga dari tenaga kependidikan, jadi bukan guru tapi tenaga kependidikan, tapi saya lihat tadi ada dari BKN tadi ada data yang apa tadi, operator itu Pak, operator di sekolah-sekolah itu. Kemudian dari kelompok K2 yang harusnya diselesaikan. Nah itulah beberapa aspirasi yang barangkali sudah secara matik disampaikan oleh Komisi 2 kepada kita semua. Tapi yang penting bahwa pendekatan teknologi tidak cukup. Pendekatan teknologi, pendekatan aplikasi tidak cukup. Jadi memerlukan sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita hanya bersandarkan pada teknologi, maka kemanusiaan kita bisa berkurang. Nah, kita kan bangsa tidak mungkin meninggalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini saya kira menjadi pegangan kita, sehingga tidak ada satu rakyat pun di negeri ini yang terjolomi karena kebijakan kita yang keliru. Saya kira yakin Pak Menteri punya konsep itu.
saya lihat tadi. Tapi yang penting saya berharap tidak ada satupun rakyat negeri kita ini terjalimi oleh kebijakan-kebijakan yang keliru. Dan berharap pemerintahan ini selesai dengan baik dan mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa kita. Tapi saya percaya kami Komisi 2 anggota DPR ini berharap harapan-harapan ini direalisasikan dalam sebuah kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Karena harapan ini juga disampaikan oleh mereka. Tapi saya terus terang, mohon maaf, tidak membawa nama-nama dari Kalimantan Selatan. Karena sudah sampai barangkali. Saya tidak perlu karena datanya sudah disampaikan barangkali oleh masing-masing pemerintah daerah dan tidak begitu banyak bermasalah. Saya kira itu